Runtuhnya tembok Berlin pada 9 November 1989 secara tidak langsung membuka jalan bagi Indonesia untuk mengoperasikan 16 korvet kelas Parchim buatan galangan Wolfgang Spinewolf. Keruntuhan tembok Berlin disusul dengan pembubaran diri Jerman Timur dan bergabung kembali dengan Jerman Barat pada 3 Oktober 1990. Bubarnya Dutch Demokratische Republik secara otomatis membuat Volksmarine alias Angkatan Laut Jerman Timur juga bubar. Aset-aset Volksmarine selanjutnya diserahkan oleh Bundesmarine, termasuk 16 korvet kelas Parchim yang saat itu dipersenjatai dengan rudal 9K32 Strela 2 untuk menghancurkan sasaran udara. Sejak akhir 1970-an hingga akhir 1990-an, Jerman Barat mempunyai hubungan diplomatik yang sangat erat dengan Indonesia. Tingkat keeratan itu cukup jauh bila dibandingkan dengan tingkat keeratan diplomasi kedua negara saat ini. Penyebab eratnya relasi Bonn dan Jakarta tidak lain karena hubungan pribadi antara Kanselir Helmut Kohl dan Presiden Soeharto. Begitu pula dengan peran Menteri Negara Riset dan Teknologi Dr. B.J. Habibie. Karena luasnya jaringan B.J. Habibie dengan Jerman, pada 1993 Presiden Soeharto memerintahkan alumni Aachen ini untuk mengurus pembelian 39 kapal perang bekas Volksmarine senilai 482 juta US dollar, termasuk di dalamnya 16 korvet kelas Parchim yang direncanakan akan dihancurkan apabila tidak ditemukan pembeli dari luar negeri. 16 korvet Parchim yang dilengkapi dengan sonar MG332T ini memperkuat TNI Angkatan Laut sejak 1993. Namun sebagian besar kapal tersebut recommission antara 1994 hingga 1996. Dari 16 buah kapal perang yang dirancang untuk menghancurkan kapal selam U-206 milik Jerman Barat, sekarang tinggal 14 unit yang masih beroperasi karena 2 Parchim telah di-decommission karena masalah-masalah teknis. Di Indonesia, korvet kelas Parchim identik dengan anti-submarine mortar RBU-6000. Namun sebenarnya kapal perang yang dilengkapi dengan Air Surface Search Radar MR302 Strike Curve ini memiliki torpedo tube 400 mm untuk meluncurkan torpedo SAET-40 UAE. Mengingat bahwa korvet yang pada bagian buritan dilengkapi dengan twin gun AK-230 kaliber 30 mm telah mulai berdinas di Volksmarine antara 1983 hingga 1985, sebagian kalangan di Indonesia mengharapkan agar pemangsa kapal selam ini dipensiunkan dari dinas aktif pada beberapa tahun ke depan. Terlebih lagi, kemampuan yang dipunyai oleh korvet kelas Parchim ini sudah menurun, karena firepower hanya mengandalkan para RBU-6000 dan meriam AK-725 kaliber 57 mm dan AK-230 kaliber 30 mm. Sementara sonar dan torpedo sudah tidak berfungsi lagi. Pada dekade pertama abad ke-21, sejumlah korvet kelas Parchim di jajaran Koa Maritim dialih pindahkan dari satuan kapal eskorta atau Satkor ke satuan kapal patroli atau Satrol karena penurunan kemampuan fungsi asasi. Akan tetapi korvet ini kembali menghuni Satkor hingga sekarang. Mengacu pada daftar rencana prioritas pinjaman luar negeri DRP PLN khusus tahun 2022 untuk Kementerian Pertahanan yang diterbitkan pada 26 April 2022 oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, korvet kelas Parchim diusulkan untuk mendapatkan penetapan sumber pembiayaan atau PSP oleh Menteri Keuangan. Korvet yang menjadi tumpuan Satkor Koarmada 1 ini diusulkan untuk menjalani program refurbishment senilai 54 juta US dollar. Belum diketahui berapa unit korvet yang akan menjalani program refurbishment dan sistem apa saja yang akan direfurbish. Nasib selanjutnya rencana refurbishment korvet kelas Parchim tergantung dari PSP yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan.